Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianti dengan NIM 202301010412. Sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan sikap inklusif dan toleransi pada pembelajaran IPS di SD. Langsung saja. Yang pertama, pendidikan IPS di jenjang SD tidak hanya mengenalkan pengetahuan faktual seperti geografi, sejarah, dan ekonomi, tetapi juga menjadi sarana strategis untuk membentuk sikap sosial peserta didik. Dua sikap penting yang perlu dikembangkan sejak dini adalah sikap inklusif dan toleransi. Sikap inklusif mencerminkan kemampuan menerima dan menghargai keberagaman, sementara toleransi menunjukkan kesediaan memahami dan hidup rukun dalam perbedaan. Anak-anak SD berada pada tahap perkembangan moral dan sosial yang pesat, sehingga pembelajaran IPS memiliki peran penting dalam membentuk identitas sosial mereka. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang multikultural, pembelajaran IPS menjadi wadah ideal untuk menanamkan nilai-nilai kebinekaan. Kurikulum Merdeka juga mendukung hal ini melalui dimensi profil pelajar Pancasila, khususnya berkebinekaan global. Nilai inklusif dan toleran yang diajarkan sejak dini dapat mencegah berkembangnya sikap diskriminatif. Guru memiliki peran penting dalam membimbing siswa agar tidak hanya memahami materi secara kognitif, tetapi juga menginternalisasi nilai kemanusiaan melalui pengalaman belajar yang reflektif dan nyata. Yang kedua, landasan filosofis dan yuridis. Pancasila, terutama sila kedua dan ketiga, menjadi landasan filosofis utama dalam menanamkan nilai-nilai inklusif dan toleran. Nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan persatuan dalam Pancasila mendorong peserta didik untuk menerima perbedaan dan hidup harmonis dalam kebinekaan. Dalam pembelajaran IPS, nilai-nilai tersebut dapat dijadikan pedoman untuk membangun pemahaman tentang pentingnya kerukunan sosial di tengah keberagaman. Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memperkuat integrasi nilai moral dan sosial dalam pendidikan. Tujuan pendidikan adalah membentuk manusia yang berakhlak mulia, sehat, dan demokratis, yang selaras dengan semangat inklusif dan toleran. Kurikulum Merdeka juga menekankan pada pembentukan karakter melalui dimensi profil pelajar Pancasila. Guru dapat menghubungkan materi IPS dengan realitas sosial yang dekat dengan kehidupan siswa, sehingga siswa tidak hanya tahu, tetapi juga merasakan makna keberagaman secara emosional. Yang ketiga, konsep dasar sikap inklusif dan toleran. Sikap inklusif di SD berarti siswa terbuka terhadap keberagaman dan tidak melakukan diskriminasi. Mereka belajar menerima teman yang berbeda latar belakang suku, budaya, atau kemampuan. Inklusivitas tercermin dari kebiasaan menghargai teman, bekerja sama dengan siapapun, serta tidak melakukan pengecualian. Ciri-ciri lainnya adalah adanya empati dan keinginan membangun kerjasama dalam perbedaan. Toleransi berarti menerima keberagaman tanpa prasangka serta tanpa memaksakan keseragaman. Dalam kehidupan sekolah, ini tampak dari kebiasaan siswa menghormati pendapat teman, tidak mengejek, dan tetap bekerja sama meski berbeda. Guru dapat menumbuhkan sikap ini melalui kegiatan kontekstual seperti diskusi budaya, role play, atau proyek kebersamaan. Pembelajaran yang menyenangkan, reflektif, dan kontekstual sangat efektif untuk menanamkan sikap ini sejak dini. Strategi pembelajaran untuk mengembangkan sikap inklusif dan toleransi. Pengembangan sikap inklusif dan toleransi memerlukan strategi pembelajaran yang aktif, kolaboratif, dan relevan. Strategi pertama adalah problem-based learning, yang mendorong siswa memecahkan masalah sosial seputar keberagaman. Siswa belajar dari berbagai sudut pandang, menumbuhkan empati, dan mencari solusi damai serta adil. Strategi kedua adalah cooperative learning, yaitu kerja kelompok heterogen yang menekankan kolaborasi, mendengarkan, dan menyelesaikan konflik secara positif. Ketiga, project-based learning mendorong siswa merancang proyek seperti kampanye damai atau pameran budaya. Guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing reflektif dalam menginternalisasi nilai-nilai ini secara konsisten.
Pengintegrasian nilai-nilai inklusif dan toleransi dalam materi IPS di SD. Materi IPS seperti keragaman budaya, konflik sosial, dan resolusi damai sangat relevan untuk ditanamkan nilai inklusif dan toleran. Guru dapat mengajak siswa memahami keunikan budaya daerah, bahasa lokal, dan adat istiadat berbagai suku. Ini membantu siswa menyadari bahwa keberagaman adalah kekayaan yang patut dihargai. Menjadi studi kasus, analisis peristiwa aktual dan narasi sejarah, siswa diajak berpikir kritis dan berempati terhadap masyarakat lain. Simulasi dan refleksi membantu mereka mengasah kemampuan menyelesaikan konflik dengan cara damai. Aktivitas ini memberi pengalaman nyata dan membentuk karakter sosial sejak dini. Yang keenam, siswa dan sumber belajar pendukung. Media audiovisual dan cerita rakyat sangat efektif dalam menanamkan nilai sosial. Film dokumenter dan animasi tentang keberagaman membantu siswa mengembangkan imajinasi, empati, dan pemahaman sosial. Cerita rakyat mengandung nilai-nilai moral lokal yang dapat digunakan untuk mengajarkan toleransi dan kerjasama. Sumber belajar kontekstual seperti kunjungan ke tempat ibadah lintas agama, mengundang tokoh masyarakat, atau diskusi budaya, serta memberikan pengalaman nyata bagi siswa. Modul tematik seperti indahnya kebersamaan dan buku teks yang menggambarkan secara visual memperkuat pemahaman dan sikap siswa terhadap perbedaan. Yang ketujuh, evaluasi sikap inklusif dan toleransi. Evaluasi dilakukan secara autentik dengan menilai perilaku siswa dalam konteks nyata. Guru dapat melakukan observasi langsung saat siswa berdiskusi atau bekerja dalam kelompok. Indikator penilaian mencakup keterbukaan, penghargaan terhadap perbedaan, dan kerjasama antar siswa. Jurnal reflektif, penilaian diri, dan rubrik penilaian sikap sosial digunakan untuk memahami perkembangan, pemikiran, dan sikap siswa. Instrumen penilaian berupa kuesioner, proyek kampanye toleransi, atau video singkat yang menampilkan pesan damai. Evaluasi ini bertujuan untuk membentuk karakter, bukan sekedar menilai pengetahuan. Yang kedelapan, studi kasus dan praktik baik. Beberapa praktik baik menunjukkan keberhasilan penanaman sikap inklusif dan toleransi di SD. Misalnya kelas budaya di Yogyakarta yang memperkenalkan tradisi lokal melalui memasak makanan daerah dan mengenakan pakaian adat. Dan ada pula studi lain dari Maluku menunjukkan keberhasilan proyek festival keberagaman di mana siswa dari latar berbeda bekerja sama merancang stand budaya. Selain itu, pendekatan seperti diskusi kelompok atau role play terbukti efektif dalam menumbuhkan empati, keterampilan komunikasi, dan kesadaran sosial pada siswa. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.